Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi Bandung. Ketemu lagi bersama Salam. saya Mayang Sari dan kali ini di sini Mayang nggak sendirian ya karena Mayang akan berbincang-bincang hangat dan pastinya akan ditemani oleh anggota Komisi 1 DPRD Kota Bandung yaitu Bapak Muhammad Ulan Surlan STR Akun. Tapi lebih tepatnya mungkin lebih dekatnya mungkin para wargi Bandung semua lebih mengenal dengan, sebutan Om Wulan mungkin ya, pasti udah pada tahu ini nih Iya, sama Om Wulan ini dan iya, kita akan membahas, tema, pengawasan terhadap praktek pungli dalam proses perizinan di Kota Bandung dan pastinya ini akan kita bahas, akan memungkas tuntas semuanya dengan Om Wulan. Halo siap. Om Wulan, Halo, sehat Teh Om? Mayang, alhamdulillah pangestu Teh Mayang, Alhamdulillah sawalerna sehat ya, sehat-sehat, makin seger alhamdulillah. aja ini Om Wulan. Gimana kabarnya Om, ini apa, sekarang lagi sibuk apa? Sibuk, kalau di masyarakat masih terus juga, kita dalam rangka melayani itu ya, menampung aspirasi, karena kebetulan kan Om selain anggota DPRD juga masih menjabat menjadi pengurus RW, jadi ketua RW juga gitu Oh, ya. Jadi ya luar terus biasa. berjalanlah dalam konteks pelayanan di DPRD juga kita terus sesuai dengan tugas fungsi kita itu ya. Agenda-agenda kegiatan di DPRD juga berjalan teh. Kita menjadi baru beres nih anggota pansus kemarin ya, Gitu, untuk sambil pansus. seiring berjalan Saling ya, sambil berjalan, berjalan ya. menjalani, menikmati. Ini, Om Wulan Iya, sebagai wakil rakyat nih Om, yang tentunya melakukan pengawasan kan ya iya, Om ya. Sejauh mana pandangan mhm, dari Om Wulan terkait layanan publik di Kota Bandung nih Om? mhm, Apakah sudah ada peningkatan dari tahun ke tahun? iya. Dari sisi pandangan ya, perhatian ataupun maksudnya pengetahuan Om terkait, pelayanan publik di Kota Bandung, kalau menurut saya sih kalau lihat, hemat saya sebagai mungkin sebelum jadi anggota DPRD dan setelah jadi anggota DPRD dan sebagai, masyarakat dan sebagai wakil masyarakat. Kalau dalam konteks, pelayanan peningkatan sih kelihatan memang pasti ada perubahan, ada peningkatan. Ada kelihatan Kota Bandung berinovasi dalam konteks pelayanannya, sarana prasarananya. Kita belum bicara proses ya, kita kelihatannya memang kalau untuk pelayanan publik sudah menunjukkan bahwa Kota Bandung memberikan, perkembangan yang baik, secara terpadu, transparan dan integritas dalam konteks, pelayanan publiknya. Nah nanti mungkin apakah ini sudah mencapai ke titik yang diharapkan, diinginkan masyarakat, ya kita masih mengevaluasi itu teh, gitu dalam, pantauan saya dan sebagai punya fungsi pengawasan kami tetap mengawasi itu, pelayanan Oke. publik di masyarakat ya, gitu. Dan sesuai dengan tupoksi ini nih, Mhm, tupoksi dari Om Wulan ya soal ya. perizinan nih Om, Iya, bagaimana sejauh ini prosesnya? Apakah masih ribet nggak sih Om untuk, perizinan-perizinan soal, dugaan menjadi lahan basah pungli nih Om? Dan mhm. apakah itu benar? Pelayanan publik yaitu melayani kepentingan umum masyarakat. Sekarang kita mulai bicara mengenai pelayanan perizinan di Kota Bandung. Apakah masih ribet? Semua juga punya maksud dan tujuan ya, artinya punya komitmen sebenarnya. Aparatur pemerintahan lewat OPD terkait, misalkan DPMP, TSP, juga pasti tentunya punya visi misi untuk melayani masyarakat dalam konteks ini, eh, kaitannya dengan kebutuhan permohonan perizinan masyarakat. Lalu apakah memang dalam perjalanannya ini tadi sudah bisa diterima konsepnya ataupun programnya, apalagi sekarang memang kan sudah mulai ke inovasi ya Teh ya, ke dengan ilmu pengetahuan dan teknologi, sistem digitalisasi, tentunya memang tidak semua juga masyarakat bisa langsung menerima, konsep sistem tersebut. Artinya memang butuh sosialisasi, butuh pendampingan, butuh juga pelayanan yang instan. Dalam konteks pelayanan yang lebih baik tadi dalam konteks pelayanan publik, sekarang pelayanan lebih prima lagi. Untuk meningkat pelayanan prima, sehingga nanti ada capaian kepuasan. Lalu, apakah dimungkinkan tadi bahwa dalam konteks pelayanan perizinan, apakah benar bahwa ada potensi patut diduga menjadi lahan Mmm. yang basah. Konteks yang lahan basah di situ tadi Teteh menyampaikan apa itu?
ada potensi Iya, pungli gitu dari apa? pungli, iya dugaan menjadi lahan basah Lahan pungli nih. dari lahan basah pungli. Pungli itu pungutan liar. Ya. Pungutan yang tidak berlandaskan atas ketentuan hukum yang sudah diatur. Artinya liar kan gitu. Artinya ada transaksional si yang punya kepentingan yang tidak berdasarkan aturan untuk kepentingan tertentu yang menurut saya sih merugikan masyarakat itu sendiri, merugikan pemerintah, Teh Mayang. Nah, apakah benar potensi itu? Dan saya pikir meyakini, kalau saya secara pribadi tidak berkonteks menyudutkan seperti itu, kesempatan itu selalu ada teh. Apalagi masyarakat kan sekarang ada kesulitan misalkan teh, ada yang tidak bisa di ini oleh si masyarakat itu, ada peluang, ada jalan, potensi itu selalu ada. Dan itu adalah PR kita untuk mencapai proses yang lebih baik lagi, untuk capaian yang lebih baik dalam konteks perizinan di sini, karena memang menjadi peluang besar di perizinan itu. Gitu. Jadi artinya kalau misalkan apakah benar, patut diduga mungkin masih ada. Gitu. Patut diduga masih ada. Tapi apakah memang sudah lebih baik lagi. Gitu. Maksud saya ya mudah-mudahan ya ini bisa betul-betul ada komitmen, ada integritas yang tinggi dari semua pihak, terutama dari aparatur pemerintah untuk tidak menghindari atau menghilangkan hal-hal yang menjadi stigma negatif. Gitu Dan kan. jadi kira-kira apa nih Om Lan yang menjadi akar permasalahan dari pungli tersebut nih Om? Banyak ya Teh Mayang akar permasalahan ya, itu yang justru Ya, menjadi kita harus PR bongkar, mungkin. kita harus cari solusinya sehingga tidak muncul masalah di situ, dan kegiatan tersebut betul-betul memang tidak ada lah, nyaris gitu kan. Saya pikir ini akar permasalahannya yang pertama, kadang ada kalanya ini proses, dalam konteks proses aturan yang berbelit-belit, misalkan prosedur nih yang berbelit yang tidak oleh masyarakat. Yang keduanya juga misalkan waktu yang kadang tidak ada kepastian, begitu lama gitu kan, dijanjikan 2 minggu, sebulan can beres kene, gitu kan kira-kira. Terus kedua ada beban juga, biaya juga yang menjadi ini faktor-faktor. Yang ketiganya mungkin bisa jadi SDM-nya sendiri, sumber daya manusianya, baik si pemohon ataupun yang pelayan gitu teh, pelayan publiknya itu sendiri atau si pelayan yang itunya. Jadi beberapa faktor di situ yang mempengaruhi tentang dimungkinkan terjadinya tindak pungli itu sendiri teh. Jadi ya hal yang mendasar adalah ya kembali ke mental, kembali ke kesadaran. Misalkan contoh bahwa aparatur pemerintah, pelayanan publik, dalam hal ini adalah aparatur pemerintah berarti kan ASN ya, itu pembantunya dan ruang lingkupnya. Bahwa menjadi ASN, menjadi pelayan publik, menjadi aparatur pemerintah adalah pengabdian. Dan tugasnya adalah melayani masyarakat, menjalankan amanah, kan gitu. Digaji oleh uang rakyat. Dan harus menyadari bahwa tugasnya adalah melayani masyarakat. Sesuai dengan yang sudah dikomitmenkan, sesuai perjanjian awal, menjadi aparatur pemerintahan untuk melayani masyarakat dengan baik. Nah, lalu saya sebagai wakil rakyat, kepanjang tanganan lidah masyarakat, punya fungsi penganggaran untuk mungkin dalam konteks penunjangnya adalah harus ada anggaran. Kita bersama-sama dengan pemerintah Kota Bandung sebagai unsur penyelenggara harus itu. Kedua juga di budgeting, terus controlling, pengawasan. Nah, ini sekarang masyarakat kan mempercayai kepada kita. Kan sudah ada wakilnya, sudah ada menunjuk secara demokrasi, ada wakil rakyat yang bisa mengawasi perjalanan itu untuk kemudahan masyarakat, untuk masyarakat mendapatkan kemudahan mendapatkan akses yang sesuai keinginan, sesuai dengan kebutuhan masyarakat, bukan keinginan ya, kalau keinginan kadang tidak terbatas, tapi sesuai kebutuhan masyarakat hari ini. Itu nanti di aturan di legislasinya juga kita memang harus betul-betul konsisten. Kita itu harus betul-betul dalam proses pelaksanaannya itu harus dijaga.
Itu yang mungkin menjadi landasan, menjadi kenapa pungli itu bisa timbul gitu ya Teh ya, itu ya. Iya. Artinya ya kadang beberapa faktornya di situ menurut hemat Berarti saya Teh. banyak sekali faktornya ya, Pak, ya, akar masalah Banyak dari Teh. pungli itu Iya, sendiri ya, Pak, ya. betul, Dan betul Teh. apakah, dari komisi Bapak juga akan membentuk satgas anti pungli gitu, Pak? Saya di Komisi 1 ya. Aku jadi Pak O maksudnya. Nggak apa-apa. Teh Mayang, kalau Satgas itu sebenarnya di Pemkot Bandung juga sudah ada. Oh, Dan sudah ada? bahkan juga sebenarnya dari Presiden waktu kemarin zaman Pak Joko Widodo juga Satgas Ada Saber Anti Pungli itu sudah ada. dibentuk, sudah ada langsung ke unitnya di Kota Bandung juga ada Saber Mmm, anti pungli lah gitu kira-kira untuk memberikan pengawasan gitu kan. Misalkan utamanya adalah preventif pencegahan ya, lalu sosialisasinya ya, terus sosialisasi, lalu menginvestigasi, lalu mungkin sampai ke ranah penindakan. Tinggal persoalannya apakah anti pungli itu sudah berjalan belum? Atau sudah maksimal belum lah nah, kira-kira? Sudah dilaksanakan dengan baik? Ya itulah fungsi pengawasan kita, fungsi koordinasi nanti. Kita harus koordinasi, kita harus punya monitoring, monitoring evaluasi terhadap perjalanan ataupun keberadaan tim saber pungli itu sendiri. mmm, Karena kita memang kan tidak punya kekuasaan atau tidak punya fungsi di pelaksanaan gitu ya. mhm, Kita hanya punya memang punya oke. pengawasan dan akhirnya kita dengan stakeholder kita harus dengan mitra-mitra kita bagaimana bisa mengantisipasi, bisa mengkoordinasikan, mengkondisikan sehingga dalam hal masalah pungli ini bisa betul-betul bisa maksimal, terantisipasi, terminimalisir, bahkan hilang lah kira-kira di kota Bandung gitu kan gitu. Jadi sebetulnya kalau satgas itu sebetulnya sudah ada Sudah justru ya, Pak, ada ya? Teh Mayang, tinggal Oh, masalah oke. komitmen komunikasi saja kita harus intens, Nah, memang tugas kami juga Komisi 1 harus nanti lebih intens lagi, harus bisa membuka komunikasi dan mmm. nanti pengawasan kita juga tentang perjalanan, saber anti pungli itu sendiri Mmm, Teh, dan gitu. dan mungkin ada bentuk kerjasama ini, bersama DPRD dengan pihak kepolisian, Pak? Hmm. Ada kerjasama Karena mungkin? saber anti pungli itu di dalamnya kan sudah ada unsur APH, Mmm, aparat penegak hukum. Salah satunya adalah, aparat kepolisian juga Teh. jadi sudah ini Sudah ya, ada di situ, artinya memang sudah ada kerjasama. Kota Bandung juga sudah punya kerjasama dengan pihak kepolisian gitu kan. Mungkin apalagi dengan KPK juga udah pasti kita udah punya komitmen. Pemerintah Kota Bandung juga pasti punya komitmen dengan pihak kepolisian, dengan KPK, dengan misalkan kejaksaan kan gitu terus. Kedua juga mungkin kan sudah ada juga sebenarnya dalam konteks eh, pengaduan, dalam konteks pengawasan mmm, aparatur sipil negara ASN itu kan kita juga punya ada ombudsman gitu kan untuk perjalanannya dalam konteks hal ini sudah semua ada sebenarnya tinggal bagaimana ini bisa bisa terintegrasi, bisa berjalan, bisa sama-sama punya komitmen gitu teh. nah ini Gitu. Om Wulan ini gimana sih cara dari DPRD Heeh. sendiri untuk, melibatkan masyarakat gitu? Jadi kalau misalkan ada pungli pungli kayak gitu Ya. biar tidak takut untuk melapor, jadi masyarakat tuh harus bagaimana gitu? Hmm. Proses demokrasi yang baik dalam perjalanannya kita masih berjalan nih Teh, masih punya tujuan yang sama terhadap tujuan berbangsa dan bernegara, sesuai dengan amanat undang-undang. Eee, lalu kira-kira apa sih yang bisa kita lakukan hari ini? Masyarakat harus seperti apa? Pihak-pihak terkait juga harus seperti apa? Saya sih mengajak kepada masyarakat, kepada semua warga negara terutama warga Kota Bandung. Kita tidak perlu sadari bahwa Kota Bandung maju tidaknya oleh kita. Dan hemat saya sih, Teh Mayang, perlu adanya partisipasi masyarakat dalam era reformasi birokrasi hari ini. Mari bangun bentuk perjalanan dari birokrasi, terutama dalam proses pelayanan, misalnya perizinan, kita butuh partisipasi masyarakat. Bahwa misalkan gini, saya sudah ditunjuk menjadi wakil rakyat oleh warga masyarakat Kota Bandung di dapil saya misalkan, mewakili Kota Bandung. Masyarakat jika menemukan
hal yang patut diduga memang terjadi hal seperti itu, jangan sungkan untuk mengadu kepada wakil rakyat, kepada kita. Jadi peran serta masyarakat sangat dibutuhkan dan memang juga saya pikir saya menghimbau kepada warga masyarakat tidak usah takut. Karena Untuk memang speak up ya, Pak, ya? iya, speak up, tidak usah takut untuk speak up, untuk menyampaikan juga baik secara langsung ataupun tidak langsung, sampaikan saja. Karena tindakan pungli maksud saya itu adalah tindakan kejahatan, Teh. Ada tindakan kejahatan, terus yang berpotensi merugikan masyarakat, merugikan pemerintah itu sendiri, Nah, untuk gitu. ini Pak, kalau untuk mempermudah masyarakat sendiri Hmm. untuk melapor, kayak kalau misalkan nggak bisa langsung melapor gitu, Iya. itu baiknya kemana Pak? Apakah ada akun yang bisa di-tag atau gimana gitu? Nah, itu nanti Di media sosial untuk mungkin? pengaduan ya, Iya, untuk untuk pengaduan. pengaduan. Nanti di DPRD juga ada layanan pengaduan, Oh, ya iya. di DPRD ada layanan pengaduan, baik secara langsung ataupun tidak langsung, ataupun nanti lewat sistem ya, ada layanan pengaduan di DPRD lewat nanti programnya ada di JDIH, dan lain-lain. Hmm. Terus kedua juga ada secara langsung kalau tidak ke kami pun sebenarnya ombudsman itu kan tempat pengaduan, ya gitu kan, untuk pengawasan kan, tetap layanan masyarakat itu sendiri gitu. Jadi kalau misalkan ada patut diduga terjadi pungli pun bisa langsung juga menjumpai atau langsung melaporkan juga ke Saber Anti Pungli juga, kantornya jelas, kan gitu Teh. Jadi sebenarnya kita kita memberikan ruang, memberikan akses kepada masyarakat untuk mari bersama-sama, mari bersama-sama jangan takut kalaupun memang ada dugaan kegiatan itu masih ada untuk kota Bandung tercinta ini agar mencapai apalagi sekarang insya Allah untuk menuju Bandung Utama unggul terbuka ya, amanah amanahnya nih kita ya. Amanah utama tadi maju dan agamis jadi ya kita harus menjaga itu gitu dan kita harus capaian itu jadi kita insya Allah mendekati mudah-mudahan kesempurnaan milik Allah tapi kalau semuanya sama-sama menyamakan persepsi untuk itu insya Allah Bandung sangat utama Nah, dan Bandung Utama sesuai dengan ya, Bandung Pak, ya. utama sesuai ya, harapan kita gitu Mbak ya. Omulan ini Iya, untuk mhm, perbandingan pungli di kota-kota lain nih, Om, iya, kira-kira menurut Omulan sendiri mungkin di daerah mana yang iya, cukup bagus mungkin gitu, iya, iya. dibandingkan dengan kota Bandung sendiri mungkin? Ya, saya tidak bermaksud untuk bahwa Kota Bandung belum baik dan tidak Iya, baik ya, mungkin tapi ada tentunya sedikit kan menjadi kita juga contoh mungkin ya? kita harus punya parameter, harus punya Iya, barometer, harus punya juga perbandingan ya antara perjalanan kita biar kita juga tetap tidak terlena dan tidak juga merasa bahwa sudah baik dan memang untuk bahan evaluasi kita juga. Kalau saya melakukan evaluasi dan dalam konteks misalkan kunjungan dan mencoba juga eee menganalisa tentang wilayah lain ataupun bukan membandingkan ya, coba mendapatkan sesuatu gambaran tentang perjalanan terutama dalam konteks pelayanan publik, proses perizinan, lalu juga kelihatan capaian-capaiannya di kota tersebut. Saya melihat kota Surabaya sudah kelihatan eee, bisa lebih lah dalam konteks eee, hal-hal yang berkenaan dengan perizinan atau pelayanan publiknya atau kemajuan kotanya lah kira-kira. Sudah kelihatan sekali gitu. Surabaya ya, Pak, tapi Bandung Surabaya. mungkin bisa jauh lebih baik juga ya, Pak, ya? Kota Bandung harus lebih baik dari Surabaya Harus, nanti harus ya. dibalik ya, karena tinggal tadi komitmennya adalah kita harus sama persepsi Teh, harus punya integritas, punya kesadaran, punya komitmen, baik masyarakat ataupun aparatur pemerintah. Harus Kita sinkron sebagai semua ya, ya. kita semua harus punya komitmen bahwa yuk kita bareng-bareng menuju Bandung Utama. Baik, Om Wulan, Eh. ini mungkin ada pengalaman dari Om Wulan sendiri terkait pungli yang pernah dialamin, pernah ada pengalaman nggak sih, Om? Selama hidup ya. Iya, selama hidup. Pungli di Kota Bandung berarti ya, terutama kita bicara pungli di Kota Bandung, atau kalau pungli secara umum ya gitu semua. Jujur saya pernah ngalamin Pernah. dan saya mungkin orang yang pertama ingin Kota Bandung bersih dari pungli. Karena bawa si malakama Teh. Kadang seolah-olah itu kayak budaya. Kadang itu Kebiasaan seolah-olah gitu jadi kebiasaan ya, dan Pak, ya? sah-sah aja gitu. Itu yang bagi saya mah jujur secara pribadi ya mengerikan lah. Saya ngalamin itu. Saya tidak perlu menyebutkan. Sebelum menjadi anggota DPRD saya orang lapangan.
Ya saya juga pernah berhubungan dengan masalah proses-proses seperti itu. Janganlah, saya pikir harus bersih semua. Harus mari bersama-sama masyarakat juga, aparatur juga lah. Sekalipun konteksnya ada, saya mah nggak bantu, saya mah udah henteu, gitu kan. Tapi yang enggal mah begitu. Lamun teu kitu juga berkas teu apa, kapan beresna? Sistemnya sistem, gitu. Kalau mau bantu aparatur masalah penyempurnaan sistem dan lain-lain, memberikan edukasi kepada masyarakat, jalan aja. Kasih dengan tulus dan ikhlas kepada masyarakat, karena itu masyarakat punya kebutuhan. Dan udah tugas fungsi kita. Jangan karena membantu untuk perjalanan proses itu, ada kalanya mungkin sebenarnya harusnya running, jalan, tapi ternyata terhambat. Saya agak sedikit emosional kalau mau dengar tentang pengalaman saya. Saya tidak saya punya hak untuk menyampaikan itu. Karena kalau tidak disampaikan juga, bohong kalau Kota Bandung sudah lebih baik. Waktu zaman saya yang saya alami ya, saya alami itu, bahwa itu memang terjadi dan ada. Jadi sama sekali jangan dikasih space ya, berarti apa ya? Jangan ada Untuk kasih pungli-pungli space. dimanapun itu juga ya. Dan pungli itu ada. Di bawah konteks perizinan, di meja-meja pelayanan, di dalam perjalanan di belakang meja pelayanan juga harus dibaik. Ya ini mental lah, ini harus punya kesadaran sendiri. Saya bukan orang munafik, tapi artinya setelah bahwa itu adalah perbuatan yang tidak boleh, apalagi saya sebagai unsur penyelenggara negara yang dititipkan amanah dan sudah disumpah untuk memperjuangkan hak masyarakat, aspirasi masyarakat dan kehendak masyarakat. Ayo, saya ingin Kota Bandung lebih baik lagi. Gitu aja teh. Betul, Kak. Lalu pernah ada nggak sih nih Om aduan dari konstituen soal pungli? Jadi pernah ada yang ngadu gitu ke Om? Pasti ada mungkin ya Om ya? Ada. Banyak. Curhat, ngobrol. Curhat. Terutama kan kalau Banyak berarti ya? kalau kita di reses ya, ada aja teh. Ada aja konteks pelayanan. Hal yang sederhana di tingkat pelayanan yang paling dasar pun ada. Itu masukan-masukan. Saya miris juga. Terlepas daripada itu adalah hasil kesepakatan ataupun tidak, tapi masyarakat tetap kadang ujung-ujungnya kan keterpaksaan. Kan gitu ya, Teh Mayang. Jadi unsurnya keterpaksaan. Jadi masyarakat mengadukan bahwa begini, bahwa harus ini, ya tanda kutip ya, bahwa mendekati cenderung ke pungli, itu ada. Masyarakat mengadukan seperti itu kepada Om sebagai wakil rakyat, masih ada yang mengadukan itu. Banyak Gitu, malahan ya, masih bukan banyak. ada. Dan Gitu. mungkin Om ada apresiasi nih Om untuk masyarakat atau netizen ya yang mengadu di medsos atau sosial media. Jadi emang jadi ketika harus speak up itu mungkin ada teror-teror juga gitu. Tapi kita kan tetap harus berani ya Ya. Om ya. Gitu. Iya. Itu mungkin ada apresiasinya nggak sih Om? Saya pasti mengapresiasi kepada gowar masyarakat yang berani speak up, menyampaikan baik di media sosial ataupun di media-media massa yang lainnya bahwa apa yang terjadi, harapannya seperti apa untuk memberikan evaluasi kinerja kepada kami, kepada unsur pemerintah dan unsur penyelenggara pemerintahan. Itu sangat sangat kami menghormati dan menghargai itu, dan hemat Om, masyarakat tidak usah takut dengan adanya teror dan hal seperti itu udah wajar untuk capaian yang lebih baik, itu suatu dinamika. Om pikir jalan dan silahkan sampaikan di medsos ataupun di baik offline ataupun online, tidak masalah. Dan insya Allah kami dalam COVID yang menjalankan pungli ataupun yang yang melakukan itu kan oknum, tidak semuanya. Kami masih banyak aparatur pemerintah yang baik juga. Kami juga sebagai wakil rakyat juga insya Allah untuk melayani masyarakat dengan baik juga, sehingga oknum-oknum itu bisa kita berantas, kita ya hilanglah dari istilahnya dari kegiatan-kegiatan tersebut, dan tidak ada lagi hal yang seperti itu. Jadi masyarakat tidak usah takut untuk menyampaikan itu baik di online, di media massa yang beliau punya atau yang masyarakat punya, untuk menjadi ini kita gitu, bahan kita gitu. Jadi intinya Gitu. jangan takut untuk speak up gitu ya, Jangan karena justru takut kita bakal masyarakat. rugi ya kalau Iya. tidak speak up Tidak justru speak ya Om up, ya. iya. Itu kan membantu kita juga, membantu masyarakat juga, membantu tim saber juga, membantu inspektorat juga, membantu semua pihak aparatur kita. Jadi kan ameh teu bisa ngopet daun kan gitu kan, juga kan gitu teh ya. Jadi kan kita ada nanti untuk perubahan-perubahan itu sendiri sesuai harapan. Gitu Teh Maya. Boleh menyampaikan pesannya nih Om terkait agar supaya tidak ada praktik pungli nih Ya. di Kota Bandung ini. Iya Teh. Iya. Terima kasih Teh Mayang. Saya ingin menyampaikan pesan saya kepada warga masyarakat
Kota Bandung, kepada masyarakat dan ke semua pihak yang berkaitan, yang berhubungan dengan terkait dengan keinginan dan harapan kita bahwa pungli adalah tindak kejahatan dan jelas melanggar peraturan, hukum, dan undang-undang. Mari kita sama-sama cegah dan hindari pungutan liar itu karena tidak sesuai dengan aturan dan merugikan masyarakat dan merugikan juga pemerintah Kota Bandung. Jangan lakukan itu. Kita normatif, kita kalau ada keluhan tentang pelayanan, kalau ada masalah dalam pelayanan, sampaikan saja kepada saya, kepada anggota DPRD Kota Bandung sebagai wakil dan masyarakat dan sebagai penyangtanganan lidah masyarakat, dan kami akan terus berkolaborasi, berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait dengan kesempurnaan ataupun optimalnya pelayanan publik, terutama di perizinan di Kota Bandung. Insya Allah, jika kita komitmen, kita bersama-sama, pasti Kota Bandung bisa dan pasti menjadi Bandung utama. Baik, terima kasih Om Wulan. Iya. Mungkin baik wargi Bandung, itu tadi bincang-bincang hangat kita bersama anggota Komisi 1 DPRD Kota Bandung, yaitu Om Wulan ya, yang luar biasa sekali, yang sudah menyampaikan informasi yang ini sangat penting sekali tentunya bagi warga Jawa, bagi warga Bandung ya. Dan mungkin Mayang Sari mohon pamit undur diri, mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Dan terima kasih Om Wulan atas sama-sama Teh Mayang, terima kasih juga sudah mengundang ya. Kembali. Amin. Yang penting kita sehat ya, sehat semua lancar, bisa lancar, semua sesuai harapan kita semuanya ya. Terima kasih warga masyarakat Kota Bandung.